Baik, pada materi kali ini terkait distribusi teoritis variabel acak kontinu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kita nanti mengidentifikasi dan menghitung distribusi probability dari distribusi normal, distribusi gamma, chi-square, eksponensial, Weibull, log normal, dan seterusnya. Ya. Dan menentukan statistik deskriptif, ini sudah kemarin ya, pemusatan data sudah, menggunakan beberapa pendekatan distribusi variabel acak kontinu. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih detail. Namun pada pertemuan kali ini ya mungkin berlangsung pembelajarannya kita fokus ke distribusi normal Gaussian ya. Ini yang paling sering digunakan di bidang teknik sipil. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini. Pertama distribusi normal Gaussian, distribusi gamma, distribusi chi kuadrat, distribusi eksponensial dan Weibull dan log normal. Nah, jadi tidak semuanya bisa kita pelajari pada sesi ini ya, namun selebihnya Anda dituntut belajar secara mandiri ya. Saya akan menyampaikan satu atau dua distribusi di sini ya, karena nggak cukup waktunya. Kita lihat distribusi normal Gaussian. Nah, ini merupakan distribusi yang paling penting ya di bidang teknik sipil terutama. Distribusi ini paling banyak digunakan. Nah, paling banyak digunakan. Jadi kita sering menggunakan distribusi normal ini untuk menguji ya seberapa besar normalitas data yang kita miliki ketika kita melakukan suatu riset. Nah, mengapa penting? Ada beberapa alasan. Ya, penting dipelajarinya distribusi normal. Pertama, distribusi normal ini dia menunjukkan kondisi alami. Nah, terjadi secara alami. Jadi, jika kita mengambil data ya secara alami, nah, data alam ini akan membentuk distribusi normal. Akan membentuk distribusi normal. Kecuali data laboratorium ya, misalkan kita melakukan uji apa terhadap benda yang kita modifikasi sendiri. Nah, data alami ini contohnya data hujan, data suhu ya yang berasal dari alam, data kelembapan tanah umpama gitu, atau data-data misalkan umur manusia di muka bumi ini. Nah, berapa umurnya dideteksi 100 sampel, nanti akan ditemukan distribusinya umumnya normal atau yang lain sebagainya ya. Yang kedua, variabel acak yang tidak berdistribusi normal dapat dengan mudah kita transformasikan. Jadi jika dia tidak normal, kita bisa transformasikan ke variabel acak normal ya, dengan tentu metode-metode yang akan kita gunakan. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik yang berguna dalam pekerjaan yang membutuhkan distribusi normal. Nanti kita lihat. Nah, yang keempat, beberapa variabel acak tidak menunjukkan distribusi normal pada populasinya. Namun, distribusi rata-rata sampel diambil secara random dari populasi tersebut. Nah, jadi kalau kita baca di sini ada bukunya, mungkin kalau bagi yang memiliki bisa dilihat. Ya. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang fungsi kepadatan, distribusi probability dari distribusi kumulatif normal, ya. Kita lihat ya, fungsi kepadatan probability-nya. Jadi untuk menentukan ya sebuah variabel acak dikatakan memiliki distribusi normal. Nah, jadi kita variabel acaknya di sini apa? Variabel acaknya itu X ini. Ini variabel acak. Kita ingin tentukan apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita tentu mencari min-nya berapa, ya, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Dicari dulu. Kalau kita punya 20 data, maka kita cari dulu berapa min-nya. Terus kita cari lagi berapa standar deviasinya. Ya. Sudah kita dapatkan nilai min dan standar deviasi, kita gunakan rumus ini, fungsi kepadatan ini. Di mana rumusnya adalah 1 per sigma akar 2 nu pangkat dikali E pangkat, ya ini minus X kurang nu kuadrat, nah per 2 sigma kuadrat. Ya. Oke. Nah, dengan ketentuan di sini, ya, batas dari variabel acaknya, batasnya adalah minus tak hingga tak hingga. Nah, sangat
luas sekali ya. Jadi sehingga kurva distribusi normalnya kalau minus Taingga kan di sini ya. Nah, ini Taingga ya dari sumbu X, maka dia tidak akan menyentuh sumbu X-nya, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, tidak menyentuh. Nah, karena dia batasnya Taingga. Taingga ini tak terdefinisi ya sampai apa tak ada batasnya. Nah, untuk menentukan fungsi kepadatan atau dinamakan dengan PDF ya, PDF fungsi kepadatan probability-nya kita bisa menggunakan fungsi ini di mana variabel acak X dengan min dan standar deviasinya kita integralkan. Nah, integralkan rumus yang di atas ini kita integralkan dengan batasan minus tak hingga variabel acak X yang kita ketahui. Nah, ya. Nah, rumusnya tentu di sini berubah ya nanti ya. Nah, ada integralnya. Dan terhadap apa? Terhadap dt. Nah, terhadap dt. Kita lihat contoh fungsi kepadatan probability yang sudah diketahui, misalkan ada dari min satu data, sini minnya 5, ya standar deviasinya 1, maka bentuknya ini. Nah, ini yang enggak tebal, ya. Nah, kalau minnya 5, standar deviasinya 3. Nah, kita lihat di sini. Apa bedanya ya dengan standar deviasi nilainya 1? Jika standar deviasi nilainya 1, nah ya, itu nilai bentuk kurva normalnya lebih meninggi. Nah, ini ya yang nilai standar deviasi. Namun jika standar deviasinya 3 lebih besar, maka lebih melandai dia. Nah, ya. Yang 3 nih, yang ini di sini, yang ini yang tinggi ini. Nah, yang putus-putus ini standar deviasi apa minnya yang gede. Jika minnya yang besar, tingginya sama. Nah, tingginya sama namun dia bergeser. Ya. Namun dia bergeser di nilai min karena nilai min itu nilai puncaknya, puncak dari grafiknya. Nah, puncak ini. Ini puncaknya 5, ini puncaknya 7. Nah, ini nilai min. Jadi kalau semakin besar minnya, jika minnya 9 maka di sini puncaknya. Maka grafiknya puncaknya di sini, pindah ke sini. Nah, ya. Nah, sedangkan fungsi distribusi kumulatif atau PDF, CDF itu perbedaan antara nilai min dan standar deviasi. Kalau ini minnya 5, minnya 5, standar deviasinya 1, standar deviasinya 3. Nah, bedanya adalah jika dia 3, maka kurva S-nya semakin melandai. Beda dengan yang 1 ya, lebih cepat naik secara ekstrim ya. Nah, sini 5 puncak dia. Nah, sini 5 di sini, 7 di sini. Nah, sama ya. Cuman dia bergeser. Kalau dia minnya besar, maka sesuai dengan minnya, di mana posisi minnya. Nah, untuk setiap distribusi populasi ini mengikuti sebuah distribusi normal, maka kita bisa menunjukkan ya nilai persentase ya, jika apa namanya nilai dari standar deviasinya plus minus 1 dari suatu min atau plus minus 2 dari suatu min atau plus minus 3 dari suatu min, maka nilainya persentasenya semakin besar jika standar deviasinya semakin dikalikan semakin besar. 99,73% jika standar deviasinya 3 kali lebih besar. Ya, seperti grafik ini. Jika standar deviasinya semakin besar, maka nilai persentasenya semakin besar, semakin luas. Nilai cakupan dari distribusi normal. Nah, lebih mudah memang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, untuk distribusi normal Gaussian, yang standar ya, menghitung probability-nya itu kita menggunakan rumus. Nah, nanti kita lihat rumusnya itu 1/2pi. Nah, kita lihat ya nanti ya. Kita lihat penjelasannya dulu. Di sini dijelaskan ya. Untuk menghitung probability P, probability adalah P, A kecil dari sama dengan X, kecil dari sama dengan B, dari suatu variabel kontinum berdistribusi normal ya, dengan parameter ini minnya, ini standar deviasinya. Nah, sebagaimana persamaan 6.1, persamaan yang tadi ya. Nah, kita harus mengintegral. Kenapa integral? Ini adalah variabel acak kontinu. Kalau kontinu itu bukan diskrit. Nah, kalau diskrit dia disigmakan. Kalau integral ini berarti kontinu. Kontinu dari batas X sampai X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah ya, untuk dilakukan penyederhanaan fungsi kepadatan ini, khusus untuk sigma sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, minnya sama dengan 0, atau standar deviasi sama dengan 1. Kita lihat. Ya,
variabel acak distribusi normal standar ini dinotasikan dengan Z. Nah, ini Z simbol. Maka kita nanti ada uji Z. Uji Z, ada tabel Z. Nah, maka butuh di-download tabel Z-nya nanti ya. Nah, ini rumusnya untuk distribusi normal Gaussian standar. Ya. Cara menggunakannya adalah, nah, kita cukup memasukkan nilai, kita mencari nilai Z ini. Ya. Nah, FZ ini adalah suatu nilai yang akan kita notasikan dari variabel acak yang kita cari. 0,1 maka 1 per akar 2 new ya, ini adalah min ya, minnya sudah diketahui dulu, pangkat min Z kuadrat per 2. Nah, Z ini tentu dari soal sudah ada ya, dari soal dari kita akan cari distribusi normal Fn-nya. Nanti kita akan bandingkan Z hitung dengan Z tabel ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, untuk kumulatifnya gini, kita pakai integral. Kumulatifnya ya, pakai integral. Nah, kita lihat. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, nilai dari luas daerah dari Z ini berada di sini. Ya, karena dia berbatas dengan 1 maksudnya 1. Jadi kalau kita perhatikan ini kumulatifnya, ini kita contoh. Nah, tabel Z-nya ya. Tabel Z-nya nanti ini bisa Anda save sendiri lah ya. Ini saya save sediakan materinya kan di virtual class. Jadi Anda bisa save sendiri tabel Z-nya. Tabel Z ini bisa di save sendiri. Ini juga sambungannya. Nah, contoh, kita lihat contoh lebih mudah kalau kalimat-kalimat itu ini. Contoh 61 ini kita perhatikan ya. Contoh 61. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar kumulatif, nah ini dia tabelnya tadi. Probabilitas ditentukan sebagai berikut ya. Probabilitas distribusi normal Z kecil dari 1,25. Kecil dari 1,25. Cari ya. Maka simbolnya seperti ini. Ini nilai Z-nya ini 1,25. Z-nya adalah 1,25. Luas di bawah kurva sebelah kiri Z 1,25. Luas di bawah kurva pada tabel 41 ya. Nilai ini dapat ditemukan pada potongan baris 1, ini cara baca tabel ya. 1,2 kolom 0,5. Jadi kalau kita lihat nih, kalau sudah ketemu angka 1,25 ini kita lihat di tabel berapa nilai probability-nya. Jadi 1,25 kita perhatikan di sini ya, 1,25 berarti 1,2 sini ya, 1,2 ya. 1,2 itu di sini, 25. 1,2 0,05-nya di sini ya. Oke, nah 0,05 di sini. Jadi kita tarik garis ini. Nah, garis ini, tarik garis di sini ya. Ketemu angka sini 0,8944 ya kan? 0,8944. Next kita lihat ya. Nah, ini nilai probability-nya. Nah, 0,8944. Nah, jika ditanya berapa probabilitas normal, distribusi normal dari minus 0,38, kecil dari sama dengan Z, kecil dari sama dengan 1,25. Nah, yang 1,25 ini yang gede, ini di depan, ya 0,38 di belakang. Ya, jadi kita cari dulu ini 1,25, berapa nilai Z, apa nilai probability di tabelnya. Ini berapa di tabelnya, itu kita kurangi. Nah, 1,25 tadi sudah dapat 0,8944 kan gitu ya. Ini ya. Nah, 0,8944. Minus 0,38. Nah, kita cari di sini minus 0,38 itu di sini nilainya adalah minus 0,38 di sini, 8 di sini ya. Tarik garis. Ketemu di sini 0,3520. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan di sini, kurangi, maka didapatlah probability dari nilai Z antara minus 0,38 hingga 1,25 adalah 0,5424. Ya. Ini contoh baca tabelnya. Nah, ini juga selanjutnya nih. Jika dengan tadi kecil dari sama dengan ya, kecil dari sama dengan 1,5 ini di antara. Nah, sekarang besar. Bagaimana kalau dia besar? Kalau dia ditentukan probability Z besar dari 0,48. Kalau besar, ini kita bisa
menjadi 1 dikurang balik. Tadi besar dari 0,48, Z kecil dari 0,48, 1 dikurang ini. Ya, tentu gitu. Kalau misalkan suatu distribusi normal seperti ini, 1,48 kali Z besar, maka di sini kan Z besar ya. Nah, ini nilainya sama dengan 1, ini 1 besarnya, dikurang ini kan gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya sini ada kurang. Nah, untuk itu 1 dikurang ini, nilainya adalah 1 dikurang nilai Z 0,48. 0,48 ya ditabel didapat 0,6844. Dikurangin, maka didapatlah untuk probability Z besar dari 0,48 nilainya 0,3156. Ya? Oke. Paham ya? Halo? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Kalau misalnya kecil, lebih kecil gimana, Pak? Rumusnya, Pak? Sama aja nggak, Pak? Kalau lebih kecil itu lebih mudah. Langsung saja kalau kecil. Kalau gini ya, kecil kan? Nah, kalau seperti ini ya langsung saja. Nah, kalau dia besar, maka dia dikurangi dulu. 1 dikurangi. Ya. Kalau kecil langsung saja. Seperti ini tadi. Nih, langsung saja. Ini kecil. Langsung saja. Ya, biasanya Kalau itu kecil sama dengan kalau biasanya. Kecil sama dengan biasanya. berarti kalau lebih kecil saja tidak ada ya, Pak ya? Ya, nggak ada, jarang itu nggak ada. Kalau lebih besar banyak, lebih besar. Kalau kecil itu biasa kecil sama dengan. Nah, kalau di antara tadi ya. Nah, kalau yang besar itu 1 dikurang yang kecil. Kita ubah ke yang kecil dulu. Nah, enggak ibarat seperti ini. Ini ada rentang 0 ya, 1, 2 gitu ya. Ini minus 1, ini minus 2. Nah, ini graf. Tentukan probability P besar dari 1. Kan ini ya, gitu kan. Nilainya kan sama dengan ini 1, nilai total 1 dikurang dengan probability P kecil dari sama dengan 1. Ya. Seperti tadi saya jelasin ya. Oke. Paham ya? Nah, itu cara baca tabel. Nah, hasilnya nilai yang A tadi, yang kecil dari 1,25, maka kita gambarkan grafik distribusi normalnya seperti ini. Yang di aksir ini. Nah, inilah nilai probability Z kecil dari sama dengan 1,25. Ini nilainya. Nah, kalau di antara tadi, ini di antara ini nilainya, yang di aksir ini. Nah, untuk mencari yang di aksir ini tidak bisa langsung kan gitu ya. Tetapi kita mencari dulu nilai yang besar tadi, yang ini yang besar itu yang ini, yang di akhir ini, dikurang dengan nilai yang ini, yang kecil, yang kecil. Nah, ini ya, yang ini dikurang yang ini, hasilnya ini. Inilah yang cari, gitu ya. Nah, kalau dia besar, yang tadi saya sampaikan, besar, maka di sini kan. Nah, nilai maksimum 1 dikurang dengan bagian yang putih ini cari, ini yang ada nilainya di tabel. Nah, ini dikurang ini nilainya ini. Nah, itu. Ya. Paham ya? Oke. Paham semuanya ya? Gak ada kendala? Latihan. Nah, latihan ini kerjakan nanti kumpul di kelas ya. Ini kerjakan. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal ya. Dikerjakan. Tabelnya saya kasihkan nanti di kelas ya. Nah, ini tadi sudah kita ketahui. Ini anda hitung ya, ada 6 soal ini Anda hitung nanti ya, dikumpul ya. Saya kerjain sekarang. Ini sebenarnya tuh kalau tatap muka saya tunggu, tapi kalau ini kan Zoom kan sebentar aja lah. Nah, menstandarkan distribusi normal. Nah, ini yang paling menarik. Menstandarkan yang tidak normal, kita standarkan distribusi normal. Kita perbandingkan dengan standar ya. Nah, cara mencarinya untuk menstandarkan distribusi normal ini, kita gunakan nilai Z hitung. Nah, ini mungkin sudah pernah atau belum ya? Yang mungkin sudah pernah ikut kuliah statistik terapan, belum ya? Belum ya, karena ini. Nah, menggunakan Z itu cukup gampang sekali ya. Ini jika kita dapat suatu nilai X dari variabel acak, nah kita cari min-nya berapa, cari standar deviasinya berapa, kita masukkan ke rumus ini aja cukup. Nah ya, untuk P kecil dari A,
Maka rumusnya adalah Z hitung kecil dari ini. Ini ya. Untuk di antara ini tadi, nah sama seperti tadi, dikurangin yang besar kurang kecil. Untuk besar 1 dikurangi kecil. Ya, contoh nanti kita contoh ya. Nah ini sama dengan tadi. Contoh, waktu yang dibutuhkan seorang pengemudi untuk bereaksi terhadap nyala lampu rem di depannya yang sedang melambat lajunya, ada mobil ya. Jadi berapa respon seorang pengemudi jika ada 2 mobil ya, melaju, Nah mobil di depannya ngerem. Seberapa cepat responnya, berapa detik? Nah ya, ketika ini mengerem, berapa detik respon si pengemudi yang di sini, pengemudi A ini. Nah, sebuah artikel ilmiah, nah di majalah Ergonomik tahun 1993 pada halaman 391-395 berjudul Fast Rise Brake Lamp as a Collision Prevention Device. Ini merekomendasikan bahwa pengemudi terhadap nyala lampu rem standar dapat dimodelkan suatu distribusi normal refleksnya 1,25 detik. 1,25 detik nilai rata-ratanya ya dari beberapa sampel yang sudah dianalisis. Dan standar deviasinya 0,46 detik. Nah, di sini kita ketahui mu-nya dapat 1,25, standar deviasinya dapat 0,46 detik sekon. Nah, jika X menyatakan waktu reaksi, maka probabilitas dari waktu reaksi berada antara 1 detik hingga 1,75. Nah, kita disuruh mencari berapa probabilitas kemungkinan orang memiliki respon 1 hingga 1,75 detik. Probabilitasnya. Ini kita cari dengan rumus di antara ya 1 hingga 1,75. Nah, caranya cukup mudah ya. Di sini kita cukup menghitung saja nilai mu-nya sudah diketahui ya. Mu sudah diketahui, sigma sudah diketahui, ini sudah mudah. Tinggal kita masukkan aja probability 1 detik kurang 1,5 ingat ya rumusnya tadi apa? X kurang mu per sigma. Z-nya kan X-nya 1, sigma mu-nya 1,25, sigmanya ini. Nah, ini 1,75 kurang ini gitu ya. Dapatlah minus 0,54, ini 1,09. Nah, ini kita balik. Yang besar ini dikurang yang kecil ini. Lihat di tabel. Nah, ketika lihat di tabel 1,09 itu 0,8621. Minus 0,54, 0,2946. Dikurangin hasilnya 0,5675. Ya, jadi dari sini kesimpulannya probability dari orang pengemudi yang memiliki respon terhadap pengendara depannya mengerem itu di antara 1 sampai 1,25 detik itu berkisar 56%. Kalau kita kalikan persen ya. Maka ini sekitar 56,75% pengemudi memiliki respon di antara 1,1,25, 1 hingga 1,25. Nah, berarti selebihnya kemana? Pengemudi yang lain kemana meresponnya? Mungkin bisa lebih kecil dari 1, bisa lebih besar dari 1,25 ya. Nah, ada yang lebih cepat. Artinya ini distribusi normal. Mayoritas orang memiliki respon di antara 1 sampai 1,5 berdasarkan riset ini. Nah, ini kan suatu data statistik. Ya. Nah, itu contoh menggunakannya. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada nih, diam semua nih, siap ditanya berarti ya. Oke, nanti kita tanya. Jadi waktu berapa detik nih? Kita 10 menit terakhir aja. Next, kita lihat soal kedua. Nilai tahanan resisten yang digunakan oleh serangkaian elektronika menunjukkan suatu distribusi normal. Min-nya diketahui 100 ohm. Dan standar deviasinya 5 ohm. Jadi ya, satu elektronika memiliki min-nya 100 ohm dan 5 ohm, maka probabilitas nilai tahanan suatu rangkaian elektronika ini dipilih secara random. Ya. Kita ada satu rangkaian kumpulan rangkaian elektronika, sudah dianalisis, min-nya 100 ohm, deviasinya 5 ohm. Berapa kemungkinan mengambil secara acak ya yang nilai
tahanannya lebih besar dari 110 ohm. Itu nilainya. Berapa kemungkinan Anda mendapatkan alat itu, elektronika itu yang memiliki tahanan lebih dari 110 ohm? Berapa kemungkinannya? Besar atau kecil? Nah, itu kita hitung. Ya. Di sini diketahui min 100, deviasinya 5, maka kita mencari PX besar dari 110, PX besar dari, nah ini X-nya dikurang dengan min-nya, dikurang dengan standar deviasi, didapatlah X-nya nilainya 2. 2 ya. Nah, ini kan besar dari, maka kita ubah menjadi 1 dikurang kecil dari 2. 1 dikurang 2. Nah, 2 ini kita tambah 0,00 ini, maka dapat 0,2275 nilai dari min. Jadi kemungkinan Anda atau kemungkinan seseorang mengambil elektronika ini secara random mendapatkan yang lebih besar dari 110 ohm tahanannya adalah sekitar 22%. Kecil. Ya. Nah, ini kan suatu riset yang bisa Anda lakukan. Nanti ketika melakukan suatu riset skripsi atau riset-riset di kehidupan sehari-hari, ya, kita punya data, kita punya mendapatkan nilai min, mendapatkan standar deviasi, kita sih berapa kemungkinan akan mendapatkan ini, berapa kemungkinan akan mendapatkan ini contohnya. Ini fungsi distribusi normal. Nah, nilai tahanan dari sebuah rangkaian jenis ini dipilih secara random, probabilitasnya yang 99,43% dari yang mana? Berapa kemungkinan tahanan yang memiliki probabilitas 90 ini dibalik? Probabilitasnya yang diketahui. Nah, ya, nilai X-nya yang dicari. Nah, berapa kemungkinan variabel acak X yang kita dapatkan yang memiliki probabilitas 99%? Nah, ya. Maka kita pakai rumus ini sama saja ya, yang nilainya ini. Nah, 9943, maka masukkan rumusnya gini, oke? Nah, 9943 ini kita lihat di tabel 9943 dibalik. Angka berapakah yang di kiri dan di atasnya yang 9943. Nah, lihat di sini tabel ya. Nah, 9943, coba perhatikan di sini yang mana nilainya 9943. Nah, 9943 itu berasal di ya, 9943 ini 99 nih. Ya. Nah, ini nilainya adalah 2,5003. Berarti 2,53. Ya. Nih. 2,53 nilai Z. Maka kita cari, yang dicari A-nya. Maka A sama dengan ini tambah 0,53 kali sigma. Maka didapatlah nilai A-nya 112 ohm. Jadi balik. Berapa 99% tahanan, berapa 90, probabilitas 99,3% dari nilai tahanan elektronika itu? Itu sebesar 112 ohm. Ya, latihan kedua ini cari lagi ya, nanti dikumpulkan ya. Baik, mungkin itu kita khusus normal Gaussian dulu ya, karena nih waktu kita juga terbatas. Saya Zoom ini nggak bisa lama-lama ya, kalau lama-lama kita boring juga ya. Jadi tidak bagus juga kalau dilangsungkan sampai berjam-jam ya Zoom ini, karena ini akan nanti menimbulkan kebosanan ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti tugas Anda di rumah ya, tugas Anda di rumah itu mengerjakan latihan tadi ya, silakan Anda kerjakan. Pertama, kerjakan latihan yang tadi ada 2 ya, latihannya ada 2 latihan, 2 jenis soal ya, 2 jenis soal, kerjakan. Nanti Anda kumpulkan di V-Class ya, di V-Class. Kapan kumpulannya? Hari ini hingga pukul terakhir 16.00. Hari ini banyak kuliah nggak? Nah, kalau nanti kita tambahkan waktunya yang 16.00 lah ya. Lagi KP, Pak. Ya, apa KP sambil KP ngerjain tugas apa ya. Jadi waktunya sampai 24.00 sampai tengah malam ya. Nah, dikumpulkan di kelas ya. Jangan lupa format PDF, dan saya atur formatnya yang bisa diatur cuma PDF ya. Scan nanti ya, tulis tangan scan, dan ini dikumpulkan di kelas. Nah, untuk distribusi gamma dan lainnya silakan baca sendiri. Materi akan saya share di kelas ya.
untuk bisa dibuka-buka sendiri di rumah. Baik saja yang bisa saya sampaikan, kita absen dulu sebelum tutup. Ya, saya buka dulu. Silakan di scan ya, yang punya perangkat double. Nah, ini scan dulu. Sebenarnya ini masih banyak yang masih kita pelajari, namun memang kendalanya saya kesulitan, terus terang saja kesulitan ya dengan materi yang sebanyak ini. Saya ingin paksakan Anda belajar 1-2 jam itu sih nggak efektif. Saya juga capek ya kalau ngoceh selama 2 jam. Jadi memang ini adalah 2 SKS kan itu. 50 menit cuman saya batasi untuk bisa kita bertemu, 50 menit belajar mandiri. Jadi sebagai mahasiswa tidak sekarang ini sudah center learning ya. Jadi Anda dituntut belajar sendiri. Namun jika terdapat kesulitan dalam pelajaran mandiri nanti bisa disampaikan ya, bisa disampaikan kesulitannya di mana. Makanya ketika kita face to face ini ya online ini, di sini kesempatan Anda bertanya, Pak, kemarin materi yang kedua saya bingung ini. Nah, catat pertanyaannya ya. Nanti kita akan sesikan, kita jawab ya. Jika tidak selesai jawabnya, mungkin saya berikan penjelasan lewat video nanti ya. Video lagi ya. Baik, sudah ini ya. Absennya sudah semua ya. Baik, sudah.